Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebiasaan generasi terbaik dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka sangat rajin bertanya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan ilmu-ilmu tentang ibadah mereka. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu kuat melakukan salat malam qiyamul lail, sampai disebutkan dalam riwayat ketika Rasulullah berdiri lama maka sampai kakinya pun bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya sebagai salah satu generasi terbaik, bertanya kepada manusia terbaik, asyraful anbiya'i wal mursalin, nabi dan para rasul atau dari rasul yang paling baik. Wahai Rasulullah, kata Aisyah, engkau melakukan demikian, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka Rasulullah menjawab dengan perkataan yang membuat Aisyah radhiyallahu anha terdiam, dan ibrah yang sangat besar bisa digali dari perkataan Nabi SAW. Beliau menjawab, afala akunu abdan syakura, mengapa aku tidak suka menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah yang singkat ini menunjukkan kepada kita bagaimana generasi terbaik berupaya untuk meniru manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW dalam hal kebaikan, sehingga seorang wanita sekalipun Aisyah radhiyallahu anha, beliau akan selalu menanyakan apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW, padahal Nabi telah dijamin surga dan diampuni dosa-dosanya kalaupun ada dosa tersebut. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ternyata syukur nikmat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan lisan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada beliau, dan bukan hanya sekedar Rasul itu bersedekah. Maka kalau kita bicara sedekah, Nabi kita adalah teladan yang paling baik dalam sedekah. Berbicara ucapan-ucapan kalimat thayyibah, bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan lain sebagainya, maka betapa luas perkataan Nabi dan beliau adalah teladan terbaik. Namun ternyata salah satu bentuk syukur nikmat yang paling agung adalah menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah, baik itu ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah-sunnah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu banyak sekali kalau kita lihat betapa Rasulullah SAW sangat-sangat menjaga yang namanya qiyamul lail, bertahajud, karena memang ternyata manfaat dari tahajud di malam hari itu sangat-sangat luar biasa. Sehingga salah satunya adalah di antara manfaat tahajud atau qiyamul lail adalah bisa menghapus dosa-dosa seorang hamba. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibah.
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia setiap malam, yaitu tatkala tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa saja yang berdoa kepada aku, maka aku akan penuhi, aku akan ijabahi doanya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, salah satu manfaat yang terpenting di antara qiyamul lail atau tahajud adalah kita bisa memanfaatkan waktu mustajab, yaitu sepertiga malam terakhir, yang mana Rasulullah memotivasi kita untuk bangun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah pernah mengatakan tentang qiyamul lail atau salat tahajud. Rasulullah mengatakan, wa innaha manhatun lil ismi. Di antara manfaat tahajud atau qiyamul lail adalah bisa mencegah dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Demikian pula qiyamul lail atau tahajud itu sarana yang paling baik agar hamba lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan-perkataan yang diungkapkan saat itu lebih mengena dan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan, inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Kata Allah Subhanahu wa taala, bangun di malam hari untuk melakukan qiyamul lail itu lebih mengena, yaitu permintaannya, dan lebih lurus atau lebih mudah perkataan itu untuk didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan tentang qiyamul lail adalah da'bun lis-salihin, merupakan kebiasaan orang-orang saleh. Oleh karena itu para nabi dahulu, mereka pun ternyata melakukan qiyamul lail atau bangun di malam hari, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, wa afdalu al-qiyam qiyamu Dawud alaihi salam. Seutama-utama salat adalah salat yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihi salam, yaitu kemudian dipraktekkan juga oleh Rasulullah SAW, yaitu bangun di malam hari melaksanakan qiyamul lail seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Dawud alaihi salam. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat bahwa salat sunnah yang paling mulia adalah salat malam, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, afdhalus salati ba'dal maktubati salatul lail, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, salat sunnah yang paling utama yaitu setelah salat fardu adalah salat malam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh para ulama, orang itu memiliki tabiat, yaitu kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu dan keinginannya. Badan malam hari pinginnya istirahat, tetapi para ulama memberikan tips yang sangat jitu untuk supaya kita bisa memulai dan bisa langgeng istiqomah untuk melaksanakan qiyamul lail. Tidak harus lengkap seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah memberikan motivasi untuk melakukannya meskipun hanya sedikit saja. Yang penting ditutup dengan salat witir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Di antara yang disebutkan adalah ikhlasun niyah lillah, mengikhlaskan niat kepada Allah dalam qiyamul lail. Maka disitulah jaminan, yaitu keistiqomahan ketika kita melakukan suatu ibadah. Kenapa demikian? Kalau kita ikhlas karena Allah melaksanakan qiyamul lail, yang kita harap hanyalah Allah, yang kita harap hanyalah pahala Allah, yang kita harap adalah ampunan dosa, yang kita harap adalah surganya Allah. Terserah apakah orang melihat atau tidak melihat, maka kalau dia adalah orang yang ikhlas, insya Allah dia istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, termasuk diantaranya adalah tahajud atau qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan lagi oleh para ulama bahwa ketika kita melakukan qiyamul lail, yang kita tanamkan pada pikiran kita, yang memerintahkan kita untuk qiyamul lail hanyalah Allah, Zat yang maha agung,
Zat yang telah memberikan semua kenikmatan kita baik dunia atau akhirat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan kita, memberikan kesehatan kita, harta, benda, keluarga dan semuanya. Maka bandingannya ketika kita seorang pegawai, kemudian tiba-tiba diminta oleh atasan untuk datang jam sekian dan sekian, maka kita akan berusaha untuk memenuhi panggilannya, padahal dia hanya manusia. Untuk apa? Untuk mendapatkan secuil kenikmatan dari dunia, atau gaji, atau lemburan dan yang semisalnya. Kita taat dan patuh dan kita siap bangun kapanpun juga. Lalu bagaimana kiranya yang memerintahkan itu adalah Allah, yang membuat kita hidup, yang membuat kita menjalani dunia dengan sebaik-baiknya. Allah mengatakan qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari kecuali sedikit saja. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama bahwa salah satu keutamaan yaitu qiyamul lail adalah qiyamul lail merupakan kebiasaan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh yang berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memulai dan kita bisa membiasakan, kemudian kita bisa istiqomah untuk menjalankan qiyamul lail yang kalau kita sebutkan manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.